Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Baik, pada video kali ini aku mau bahas langkah selanjutnya bagi teman-teman yang belum berkesempatan lolos di SNBP kemarin. Tidak apa-apa, tidak lolos di SNBP itu bukan berarti kamu gagal segalanya. Bukan berarti juga kamu bodoh. Bisa jadi karena kemarin itu salah strategi ya kan? Memilih asal-asalan tanpa memperhatikan nilai kalian. Udah, nggak apa-apa. Jadikan kegagalan ini sebagai pembelajaran buat kalian supaya kedepannya tidak terulang kembali. Sekarang, fokus ke UTBK SNBT saja ya. Kalian tahu nggak sih, kalian akan memiliki keuntungan yang besar apabila mengikuti UTBK SNBT. Apa aja? Yang pertama, seleksi sekolah kedinasan seperti STAN mensyaratkan skor UTBK sebagai salah satu syarat masuknya. Nah, kalau kalian ikut SNBT dan punya skor UTBK, kalian bisa juga sambil daftar seleksi masuk STAN. Siapa sih yang nggak pengen masuk STAN? Pasti hampir semua siswa atau peserta itu pengen sekolah di STAN. Nah, oleh karena itu, kalau kalian punya skor UTBK, kalian punya kesempatan untuk mencoba seleksi masuk STAN tersebut. Yang kedua, banyak seleksi mandiri yang nantinya juga mensyaratkan skor UTBK. Kalau dulu itu UTUL UGM juga mensyaratkan skor UTBK sebagai salah satu syarat mengikuti UTUL. Nah, gitu ya. Ayo, makanya semangat. Rencana Tuhan itu pasti selalu lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Siapa tahu dengan kalian gagal di SNBP, terus ikut UTBK SNBT, kalian akan memiliki kesempatan mencoba seleksi masuk perguruan tinggi dengan kesempatan yang lebih besar tentunya, karena mempunyai skor UTBK. Soalnya tuh banyak seleksi mandiri maupun seleksi-seleksi kedinasan seperti STAN tadi itu mensyaratkan skor UTBK sebagai salah satu syarat mendaftarnya. Nah, kalau kalian punya skor UTBK kan jadi lebih luas ya kesempatan untuk mencoba seleksinya daripada yang tidak punya skor UTBK, seperti itu. Oke, jadi sekarang udah ya sedih-sedihnya. Bangkit. Jadikan kesedihan kalian, rasa sakit hati kalian, kecewa yang kalian rasakan dari kegagalan kalian itu sebagai api semangat untuk belajar UTBK dengan sungguh-sungguh supaya kelak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Selain mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK SNBT, kalian juga sebaiknya mulai mencari-cari seleksi lain seperti misalnya seleksi mandiri, seleksi kedinasan, seleksi politeknik, maupun seleksi kampus swasta. Nah, kalian juga bisa lihat rangkuman seleksi mandiri yang dapat kalian ikuti di video-videoku. Karena waktu itu tuh aku sempet bikin juga, silahkan boleh di-scroll ke bawah ya. Kalian dapat membuat beberapa rencana seleksi yang tentunya sesuai dengan keinginan kalian ya. Pastikan kalau kalian ikut seleksi itu pasti sesuai dengan minat dan juga keinginan kalian lah. Jangan sampai kalian tuh kepaksa untuk mengikuti seleksi tersebut. Karena kalau misalnya kepaksa nanti keterima, kalian menjalaninya juga nggak enak kan. Oleh karena itu, kalau memilih seleksi, pastikan kalian benar-benar minat atau pengen masuk ke jurusan atau perguruan tinggi tersebut. Seperti misalnya rencana 1 itu kan kemarin SNBP ya, tetapi karena belum berkesempatan lolos, kalian bisa melanjutkan perjuangan kalian di rencana keduanya, yakni di UTBK SNBT. Lanjut begitu seterusnya. Jadi membuat rencana-rencana lain supaya kegiatan kalian juga lebih terstruktur gitu. Selain mempersiapkan rencana seleksinya, kalian juga harus mempersiapkan berkas dari seleksi yang akan kalian ikuti. Cari tahu apa saja syarat administrasinya dan kumpulkan mulai dari sekarang. Syarat administrasi pada tiap-tiap seleksi itu biasanya memang berbeda-beda ya. Jadi cermati satu-satu, baca dengan teliti untuk mempermudah bisa buat list satu-satu tiap seleksi. Dan pastikan tidak ada satupun syarat administrasi yang terlewatkan. Karena kalau misalkan ada yang kurang lengkap, itu kalian bisa tereliminasi dari awal gitu. Karena biasanya kalau seleksi itu seleksi berdasarkan pertama itu dari seleksi administrasinya. Kalau misalkan lolos akan lanjut ke seleksi selanjutnya gitu. Jadi kalau misalkan administrasinya aja udah kurang, jadi kalian udah tereliminasi sejak awal, kan sayang banget ya belum ke yang benar-benar menggunakan nilai ataupun prestasinya, tetapi karena kurang administrasi jadi kalian udah tereliminasi dari awal. Yang selanjutnya jangan lupa juga untuk jaga kesehatan ya. Kalau misalkan kesehatan kalian terganggu, itu pasti aktivitas kalian juga akan terganggu. Nah, jadi prioritaskan kesehatan kalian.
makan yang teratur, dan juga jaga pola tidurnya, jangan sering begadang. Oke? Next, yang terakhir yakni jangan lupa usaha jalur langitnya juga. Mintalah restu dari kedua orang tua dan juga dari Tuhan. Sebagai manusia, kita memang harus berikhtiar melalui usaha kita ya. Tetapi kita juga jangan lupa kalau misalkan Tuhan itu selalu menyertai langkah kita. Maka dari itu, mintalah restu kepada Tuhan juga. Doa tanpa usaha memang akan sia-sia, tetapi usaha tanpa doa adalah perbuatan yang sombong. So, jalan yang seimbang ya, dengan usaha disertai dengan doa. Oke, itu saja yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga rencana kalian dimudahkan. Amin.